Semangat, Rut. Pak Qasim yang terhormat, mohon diterangkan contoh-contoh nyata pendidikan seks dalam ajaran Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Contoh nyata. Ingat, pendidikan seks dalam Islam titik dasarnya adalah keimanan. Jadi apa? Rela diatur oleh Allah. Ini hanya. Dan yang dituju ridho Allah. Maka cara-caranya pun tidak dapat lepas dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Satu contoh yang nyata. Anak kalau sudah umur 6 tahun, bahkan ada yang sudah mulai 5 tahun, apalagi sudah 7 tahun, tidak boleh tidur dengan orang tuanya. Ya, harus sendiri dia. Harus bisa. Ini nggak perlu diceritakan lebih jauh kan? Sewaktu anak itu malam-malam mendadak bangun ya toh kan jadi gawat kan jadi. Ya. Ngerti kan? Sarina ngerti enggak Rina? Nah inilah kan ngerti gitu kan. Nah, Bablus bilang yang paling aman sama nenek. Nah ini yang paling aman sama nenek. Nah, itu. Yang neneknya lihat dulu si nenek kakek juga bagaimana gitu kan. Jadi inilah satu contoh ya. Bisa. Dan juga sudah mulai dipisah. Ya. Pada mulai umur 10 ya. Apalagi sudah balik. Meskipun saudara sendiri dipisah. Nah ini itu harus dipisah. Tidak boleh bersama tidurnya. Itu contoh. Mengapa? Namanya umur-umur sekian sudah 10 itu sudah menjelang balik. Dan bagi wanita ada anak yang umur 9 atau 10 tahun sudah mulai haid, sudah menstruasi. Dan ada laki-laki yang umur 10 sudah mulai ihtilam, mimpi. Ya, malamnya merasakan sweet dream. Nah, ini Pak. Ya. Dia harus tidak dikisah. Nah, contoh lagi apa? Kalau mandi, kalau ya umur 6 tahun, 5 tahun gitu, nggak boleh sama-sama dengan orang tua. Nggak boleh. Ya. Artinya si anak perempuan dengan bapaknya ya sama-sama mandi, ini udah boleh ya toh. Lalu seanak ibu-ibu sama anak laki-laki tidak boleh mandi sendiri saja mandi. Kalau dimandiin ya dimandiin, tapi jangan ibunya ikut mandi, bapaknya ikut mandi. Ya. Nah, di sini mengapa? Ini segi idealis, bukan pragmatis utilitis. Bukan utilistis dan pragmatis. Nah yang pragmatis kan lah sisan gawe lah gitu ya, praktis gitu kan, tak boleh. Ya. Tuh, kalau anak perempuan sama ibunya juga tidak boleh. Mengapa? Tetap meskipun sama-sama wanita ada perbedaan antara si ibu dengan si anak. Ya. Nah, inilah nggak boleh. Ini maaf, maka agak bertentangan kadang loh. Kalau dalam pendidikan yang lain yang tidak berdasar keimanan, lo justru itu harus tahu ini apa kan begitu. Belum saatnya ia tahu. Mentalnya, intelektualnya belum mampu untuk menerima itu. Kalau sudah diterimakan lalu jadi kebiasaan nanti salah nanti. Belum. Ya. Maka jangan diambil oper yang dari produk dari yang pendidikan yang tidak berdasarkan keimanan dengan yang keimanan lain. Ini contohnya juga mandi.
ibu-ibu bersama-sama, kan ada yang gitu kan. Wow, 2 orang 3 orang ya, apalagi pas keluar daerah mandi bersama-sama, tidak boleh. Ya, ini pun dalam Islam tidak boleh. Apalagi sama-sama tanpa busana, itu tidak boleh. Walaupun sama-sama wanita. Iya, sebab apa? Yang suka mendorong menimbulkannya bukan mustahil. Wanita lihat wanita itu senang, bukan mustahil. Maka ini bisa terjadi lesbian. Laki-laki sama laki-laki juga tidak boleh. Maka dalam hal ini disunahkan mandi untuk pakai kain basahan, meskipun sendiri. Nah, pakai kain basahan artinya tetap ada kainnya. Itu tidak terus ya begitu aja kayak terong. Tidak itu. Nah, enggak. Harus pakai pakaian kain basahan lah. Dulu kita ingat ibu-ibu dulu kan gitu ya. Nggak tahu namanya apalah. Nah, sekian lah dimandikan itu. Tapi kalau dikasih tahu begini, wah kurang seger. Loh, ini bukan soal seger-segeran ini. Ini soal pendidikan. Mengapa begitu, Pak? Bagi yang bersangkutan sendiri sudah mendidik. Supaya apa? Tangannya pun ada batasnya. Nah, bisa mengerti kan? Bukan mustahil ya. Seseorang melakukan yang dilarang oleh Nabi, kawin dengan tangannya sendiri. Ini masalahnya. Ini. Ngerti, Bu? Ini. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang kawin dengan tangannya sendiri. Masturbasi, onani, nggak boleh. Dilaknat oleh Allah, berarti larangan, berarti haram. Itu dididik itu. Ini pendidikan seks. Cuma halus sekali gitu. Dan akibatnya kan besar yang demikian itu ya. Jadi orang sudah berkeluarga sampai kawin dengan kawannya sendiri, bisa terjadi. Mungkin iya ya kurang bagaimana ya tuh dengan keluarganya lah, mencari kelebihan itu bisa saja. Ini nanti akibatnya jatuh. Jadi dididik dengan baik. Jangankan kok mandi bersama, temannya sedang di dalam kamar mandi saja, ngejak ngomong dari luar, itu pun tidak boleh. Itulah di antaranya ya, dididik lagi tentang apa? Didikan sejak kecil supaya mengerti. Nah, inilah. Demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, supaya tahu bahwa yang ada dalam diri sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya, itu. Baiklah, itu pendidikan dalam seks begitu. Apalagi faktornya? Makanan. Dididik. Apa? Sesuai dengan keadaan lingkungannya. Ya. Bagaimana makanannya? Anak kecil apa yang baik bagi anak ini? Ya. Jangan dari kecil sudah dikasih makanan yang bumbunya yang merangsang-rangsang. Loh ini umurnya sudah 60 juga bumbunya yang merangsang-rangsang. Nah ini saben hari telur puyuh terus upama ya. Gila, bumbu-bumbu merangsang kan. Kalau sudah gede-gede memang ingin yang enak ini. Tapi mulai umur mungkin 40 ke atas itu sudah harus dikurangi, baik ibu-ibu maupun bapak. Ya. Juga apa pakaian. Kalau makanan kan ya suruh makan yang halal dan yang thayyib, kan begitu. Kan tidak boleh israf. Pakaian juga gitu. Yang halal itu apa? Yang nutup aurat. Tapi yang thayyib, halal sudah nutup aurat, tapi mepet. Nah, ini tidak thayyib. Tutupnya tutup pakai kain tapi ketat. Nah, ini kan ya, yang dilihat kan hatinya ikut kepepet kan itu kan.
Bapak-bapak, saudara-saudara, itu pendidikan itu sudah diberikan dengan bagus. Ini. Nah, contohnya pria juga boleh sederhana dan lebih diberikan kepada muhrimnya. Wajah boleh nampak untuk orang, tetapi kalau sudah mulai yang pakai pakaian yang macam-macam, yang sederhana, berias boleh merias diri, hak wanita. Ada wanita keluar nggak pakai bedak ya keterlaluan aja tuh. Wanita kok keluar kok melong-melong. Pakai bedak dong yang baik, ya. Wanita kok pakai lipstik ya silakan lah. Ya tapi ya jangan lebih-lebih keluar ini. Ya. Jangan si Allah bibir merah naik ke atas merah, naik ke sini biru, ya. Nah, silakan kalau memang suaminya senang begitu, silakan untuk suami. Dalam berias itu jangan sampai berlebih-lebih. Kalau yang berlebih-lebih itu juga akan menimbulkan fitnah. Tuh, dalam pakaian, dalam berias, memakai minyak wangi pun begitu, harum-haruman, jangan sampai merangsang. Itu dipakai, silakan pakai harum-haruman itu sunnah, tapi jangan sampai memancing orang. Maka dikatakan siapa yang membiarkan istrinya pakai harum-haruman yang memancing orang, tidak hanya orang itu saja yang dilaknat Allah, suaminya membiarkan juga ikut dimurkai oleh Allah. Ini sekarang kan lebih banyak orang-orang begitu kan, dan ini justru banyak di kalangan ibu-ibu yang itu loh. Tapi kalau diomong nanti salah, terus memang ini ngomong begini nanti kuno gitu kan. Tapi justru ini yang mengamankan sebetulnya. Ya. Ibu-ibu, kalau orang sudah biasa melihat yang begitu gitu tuh, nanti lihat yang begitu tenang aja. Kalau biasa pakai pakaian yang gitu bagus, sahabat, kok pada satu saat melihat dalam lalu yang lain itu lain. Itu kalau ngeliat gitu, enggak, setiap hari juga gitu. Kan begitu tadi. Rasa berat itu loh, kan hebat sekali. Itu enggak ada. Enggak ada lagi sudah. Jadi kalau biasa ketutup begini kan ya. Wah, lain. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Nah, dan selanjutnya bagus sekali. Nah, ya. Ini pendidikan seks, bukan sex information, ya. Iya. Sampai ngelamar orang aja, ngelamar wanita, hati-hati ngelamar aja. Yang hanya boleh dilihat telapak tangan dan wajah aja, lain nggak ada. Ngelamar yang jelas ingin menjadikan istrinya gitu. Dah. Itulah. Itu pendidikan. Mau melamar orang kalau dia sudah dilamar orang lain, tidak boleh. Oh, dia kok kita kok ngesir umpama saja. Padahal dia baru ditinggal mati suaminya, belum sampai habis masa iddahnya, paling berupa sindiran. Belum boleh langsung plek, belum boleh ngomong aja plek, belum boleh. Itu ada, ya, ada cara-caranya. Itu pendidikan, ya. Ini baru namanya pendidikan, bukan soal langsungnya. Ya. Udah. Suami istri mau ketemu sebagai suami istri, ngerti maksudnya ya? Itu pun coba tuh disunahkan wudhu dulu, sholat sunnah mutlak dulu. Nah, itu ketawa semua kan, ya, dalam ketawa kan ngomong mana tahan, begitu.
salah juga salah. Ya mohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, kalau Engkau takdirkan dalam pergaulan kami suami istri ini, Engkau takdirkan keturunan, kalau laki-laki jadikan anak yang saleh, kalau wanita jadi anak yang salihah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, ya hindarkan kami ini daripada campur tangannya setan. Itu. Nah, loh, ini supaya bisa jelas, gitu kan? Nah, kok mau tidur harus wudu dulu sunahnya, baru tidur meskipun belum mandi wajib, ya. Wudu artinya wudu berarti yang lain dibersihkan dulu kan gitu, baru wudu. Loh gitu loh, diatur. Loh, pendidikan itu namanya. Maafin ya, kok mau nambah? Boleh, boleh. Tapi disunahkan oleh Nabi wudu dulu. Loh ini supaya tahu, wudu dulu. Kenapa? Nabi ditanya oleh saya, kenapa Rasul wudu dulu? Sebab yang hidup itu dijadikan dari yang air, dengan air. Kalau kamu pakai air, badanmu akan hidup dan segar lagi. Begitu. Ya. Nah. Ya. Begitulah pendidikannya. Coba anak mulai balik, sebelum balik sudah dididik. Kamu besok kalau mimpi harus mandi begini. Anak laki-laki itu sudah sex education. Mimpi bagaimana sih Pak? Aku belum pernah itu. Gitu ya anak-anak kan? Ya mimpi yang namanya mimpi kain basah. Waktu kamu tidur, kadang-kadang terasa sesuatu yang menyebabkan kamu bangun, terus celanamu atau kain sarungmu tidur jadi basah. Maka kamu, tandanya kamu sudah dewasa. Sholat sudah tidak boleh ditinggalkan. Dan sebelum sholat, kamu harus mandi yang bersih seluruh badan. Sex education. Wanita anak putih juga begitu. Sebelum menstruasi, jauh-jauh ibunya udah informasi. Besok pada satu saat kamu sebagai perempuan akan mengalami begini-begini. Jangan sampai nggak ngerti, tahu-tahu keluar kaget tuh. Gitu. Nangis pulang. Ya, nah, begitu harus kasih tahu kalau ini demikian, caranya demikian ini, maka kamu berarti sudah dewasa. Cara bergaulmu pendidikan, kan ada pendidikan ini. Ya. Contohnya begitu loh, Ruth. Kalau contoh-contoh nyatanya diantaranya demikian konkret. Nah, baiklah. Ada lagi pertanyaan? Toto, ayo Tok, coba Tok. Ingin tahu pertanyaan ente, Pak. Ini kok